Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi bersama kakak di pertemuan pembelajaran kelima. Bagaimana kabarnya, sehat semua ya? Mari kita dengarkan video visual berikut. Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Masih ingat kan pembelajaran 1 dan 2? Membahas tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu kan? Kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput merupakan hewan avertebrata, tidak mempunyai tulang belakang. Itulah yang menjadi perbedaan kelinci dan siput. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut ya. Nah, ini dia tabelnya. Silakan diamati dan dipahami ya. Kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk ya. Sekarang coba apa perbedaannya? Betul, bahwa kelinci dan buaya termasuk binatang vertebrata. Sedangkan siput dan nyamuk merupakan hewan avertebrata. Nah, adapun ciri-ciri hewan avertebrata yaitu yang pertama, biasanya susunan syarafnya berada di perut. Yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, sekarang coba kalian simak dan pahami pada tabel berikut ini ya. Yang pertama ada siput. Nama organ geraknya yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya ada belalang. Nama organ geraknya yaitu sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Fungsinya bergerak dengan cara terbang dan melompat. Selanjutnya ada cacing. Nama organ geraknya otot perut dan seta. Fungsinya otot perut membantu cacing untuk berpindah tepat. Seta berfungsi sebagai jangkar agar lebih kokoh melekat. Yang terakhir ubur-ubur. Nama organ geraknya yaitu tentakel. Fungsinya untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok pada sebuah bacaan mengenai siput bukanlah hewan lemah. Sebelumnya, kalian baca terlebih dahulu ya tentang siput bukan hewan lemah ini. Nah, setelah kalian baca bahwa cerita tentang siput bukanlah hewan lemah mempunyai ide pokok di setiap paragrafnya loh. Mari kita tentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Paragraf pertama. Siput, menurut sebagian orang, dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Maka ide pokok pada paragraf pertama yaitu siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Paragraf 2. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Maka ide pokok pada paragraf kedua yaitu siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, untuk paragraf selanjutnya silakan dibaca, dipahami, dan kerjakan ya.
Edo telah selesai membuat gambar ilustrasi, yaitu gambar siput. Kira-kira gambar siput ini masuk ke dalam gambar ilustrasi apa ya? Gambar ilustrasi. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contoh gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya sebagai berikut. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Bisa kita simpulkan bahwa hewan avertebrata memiliki berbagai ciri, yaitu susunan syaraf di perut, memiliki rangka luar, otaknya tidak terlindungi rangka. Lalu ide pokok paragraf biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Yang terakhir, corak gambar ilustrasi yaitu realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Sekian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.